Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya harap kalian baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Al-Ghifari dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1A Fakultas Agama Islam. Pada hari ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ulumul Quran. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah materi tentang karakteristik ayat Makkiyah dan Madaniyah. Saya harap materi yang akan saya bawa hari ini dapat menambah pengetahuan baru bagi kita semua dan untuk menambah wawasan baru juga. Oke, mari kita mulai. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama lebih dari 22 tahun. Ayat-ayatnya juga turun dalam berbagai kondisi, situasi masyarakat, dan kebutuhan umat Islam pada masa itu. Salah satu kajian penting dalam ulumul Quran adalah membedakan ayat Makkiyah dan Madaniyah, yaitu berdasarkan kapan dan dalam kondisi apa ayat tersebut turun. Pembahasan ini membantu kita memahami konteks wahyu sehingga penafsiran menjadi lebih tepat. Karakteristik ayat Makkiyah dan Madaniyah adalah ciri-ciri atau tanda-tanda khusus yang membedakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Mekkah dengan ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, berdasarkan papan turunnya. Ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan di kota Mekah, dan ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan di kota Madinah. Berdasarkan waktu turunnya, ini adalah kriteria yang paling kuat. Makkiyah turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, dan ayat Madaniyah turun setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah. Selanjutnya, berdasarkan tema pembicaraan, ayat Makkiyah berisi tentang kisah Nabi, hari akhir, dan penguatan iman. Dan ayat Madaniyah berisi tentang hukum seperti waris, pernikahan, jihad, dan sosial masyarakat. Dan yang terakhir, berdasarkan sasaran dakwah, ayat Makkiyah ditunjukkan kepada kaum musyrik di kota Mekah, dan ayat Madaniyah ditunjukkan kepada kaum muslimin di Madinah. Selanjutnya, contoh surat Makkiyah. Ayat Makkiyah mempunyai ciri pendek, yaitu ritmis, tegas, dan fokus pada tauhid dan hari akhir. Contohnya, yang pertama, Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yaitu menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertahan terhadap syirik. Contoh yang kedua, Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-3, yaitu perihal perintah awal dakwah, bangunlah dan berilah peringatan. Yang ketiga, Quran surat An-Naba ayat 1-5, berisi penegasan tentang hari kebangkitan. Yang keempat, Al-Qari'ah ayat 1-5, menggambarkan kedahsyatan hari kiamat. Dan yang keenam, Al-Muzammil ayat 1-4, perintah sholat malam untuk memperkuat spiritual Nabi. Selanjutnya, contoh surat Madaniyah. Ayat Madaniyah memiliki ciri panjang, detail, argumentatif, dan berisi aturan syariat. Contohnya, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang menerangkan tentang hukum puasa, dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Contoh selanjutnya, Quran surat An-Nisa ayat 11, yaitu tentang hukum waris dengan penjelasan yang rinci. Yang ketiga, Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, yaitu tentang hukum makanan halal dan haram. Contoh yang keempat, At-Taubah ayat 5, yang menerangkan tentang aturan jihad pada masa peperangan. Dan contoh yang terakhir,
dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 1 yang membahas kasus sosial tentang hukum jihar dalam rumah tangga. Selanjutnya, perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama membedakan surat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan waktu turunnya ayat, yaitu sebelum dan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Namun, perbedaan ini tidak hanya sebatas waktu, tetapi juga mencakup tema, gaya bahasa, sasaran dakwah, berdasarkan penjelasan lebih rincinya. Yang pertama, perbedaan berdasarkan waktu turunnya. Surat Makkiyah adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, baik di Mekah maupun di luar Mekah. Sedangkan surat Madaniyah adalah ayat atau surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, baik di Madinah maupun di luar Madinah. Jika perbedaan utamanya adalah periode waktu, bengkuat tempat, geografis semat. Yang kedua, perbedaan dari segi tema atau kandungan. Surat Makkiyah umumnya menekankan hal-hal yang berhubungan dengan akidah dan keimanan, serta pengesaan Allah, janji, dan ancaman tentang hari akhir, serta kisah-kisah para nabi terdahulu sebagai penguat dakwah. Hal ini wajar karena umat Islam pada masa Makkah masih sedikit jumlahnya dan membutuhkan penguatan iman. Sedangkan surat Madaniyah lebih banyak membicarakan hukum-hukum syariat, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, seperti hukum warisan, pernikahan, zakat, jihad, dan hubungan antar umat beragama. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Madinah yang sudah membentuk komunitas muslim, sehingga membutuhkan aturan untuk mengatur kehidupan bersama. Yang ketiga, perbedaan dari segi gaya bahasa. Surat Makkiyah memiliki ciri bahasa yang khas, yaitu ayat-ayatnya pendek, ritmis, dan tegas. Banyak ayat yang berisi sumpah atau qasam, seperti demi waktu duha atau demi masa, dan dengan penuh pengingatan tentang ancaman serta janji-janji Allah. Bahasa yang digunakan bersifat mengunggah hati karena ditunjukkan kepada kaum Quraisy yang keras kepala dan menentang dakwah Nabi. Sementara itu, surat Madaniyah biasanya memiliki ayat-ayat yang lebih panjang dan deskriptif. Banyak pula ayat yang dimulai dengan seruan kepada orang-orang beriman, misalnya, "Wahai orang-orang yang beriman." Hal ini menunjukkan bahwa ayat-ayat Madaniyah lebih ditunjukkan kepada komunitas muslim yang sudah menerima keimanan, sehingga kandungannya lebih banyak berupa rincian hukum dan pedoman praktis. Dan yang keempat, perbedaan dari segi sasaran dakwah. Surat Makkiyah lebih banyak diarahkan kepada kaum musyrikin Quraisy dan masyarakat jahiliyah Arab. Karena itu, tema utamanya adalah memperbaiki keyakinan dan mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala. Sebaliknya, surat Madaniyah lebih banyak ditunjukkan kepada kaum muslimin dengan tujuan memberikan arahan dalam membangun kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam. Selain itu, surat Madaniyah juga menyinggung tentang kaum munafik yang banyak muncul di Madinah, serta interaksi umat Islam dengan ahlul kitab atau Yahudi dan Nasrani. 5 perbedaan dari segi contoh. Surat-surat Makkiyah biasanya adalah surat-surat yang pendek dan banyak terdapat di bagian akhir mushaf, seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Namun, ada juga surat panjang yang tergolong Makkiyah, seperti Al-An'am dan Al-A'raf. Sedangkan surat Madaniyah kebanyakan adalah surat panjang di awal mushaf, seperti Al-Baqarah, An-Nisa, dan Al-Ma'idah, yang berisi aturan-aturan syariat dan hukum-hukum Islam. Jadi, secara ringkas dapat dipahami bahwa Makkiyah adalah surat yang fokus pada akidah, iman, dan tauhid dengan gaya bahasa singkat dan tegas. Sedangkan Madaniyah adalah surat yang fokus pada hukum syariat dan aturan sosial dengan gaya bahasa yang panjang dan detail. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang disajikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga
kita dapat terus berkembang serta berkolaborasi dengan lebih baik ke depannya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.